Hai guys, kali ini aku nemu cerita menarik lagi nih di Quora tentang sisi lain seorang pekerja seks komersial atau PSK. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Ini dari anonim ya guys. Apa saja fakta yang mengharukan dari PSK? Pekerja seks komersial atau PSK sering dianggap sebelah mata orang lain. Dengan kata lain, dia dianggap sampah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kegiatannya melayani laki-laki berhidung belang. Laki-laki kerap melakukan ini bila terbentang oleh masalah dalam rumah tangga. Saya pernah menyewa PSK. Waktu itu rumah tangga saya sedang porak-poranda karena sebuah masalah. Maaf, tidak saya ceritakan di sini masalahnya. Singkat cerita, saat kami lagi asik berhubungan intim, tiba-tiba suara azan menggema dari luar. Kebetulan masjid tidak terlalu jauh dari hotel yang kami sewa. Akibat dari suara azan tadi, PSK yang saya sewa langsung berhenti gerakan erotisnya. Terkejut memang, sebab pausnya secara mendadak. Saya penasaran gerangan apa yang merasukinya. Mas, saya sholat dulu ya. Habis sholat, kita lanjut lagi. Bibir seolah-olah terkunci mendengar perkataan seperti itu dari seorang PSK yang dikenal sebagai sampah masyarakat. Saya biarkan dia melakukan apa yang dia mau, hingga sholat dia pun selesai. Mengapa tadi berhenti? Tanya saya penasaran. PSK adalah pekerjaanku, sedangkan sholat adalah perintah Tuhanku. Meskipun aku hina di mata orang, tetapi jangan sampai aku hina di mata Tuhan. Lagian aku bekerja sebagai PSK untuk membiayai biaya anakku. Aku tidak ingin anakku nanti jadi seperti aku. Mendengar penjelasan dia seperti mendengar siraman rohani dari ustadz-ustadz yang sedang berceramah. Dari sana saya belajar jangan menilai orang dari luarnya saja, karena yang buruk di luar belum tentu buruk di dalam. Oke, jadi gini guys, kalau dari sisi agama ini jelas salah ya. Yang pertama, maksiat itu dilarang dalam agama apapun. Yang kedua, kalau lagi berhubungan badan gini, terus di tengah-tengah harus sholat, itu kan harus mandi junub dulu ya untuk menghilangkan najisnya. Yang ketiga, Mbak PSK bilang uangnya buat ngebiayain anaknya, yang dimana uang itu adalah uang haram yang memang nggak berkah. Nah, kalau dari sisi manusianya kurang lebih kayak gini guys. Terlepas apakah ini kisah nyata atau ilustrasi aja, kita nggak akan pernah tahu apa yang dihadapi seseorang kalau kita nggak berada di posisi mereka. Mungkin Mbak PSK itu taunya cuma dia punya anak, dia punya tanggungan, dan harus menghasilkan uang dengan cepat. Gimana caranya? Salah satu yang tercepat ya dengan menjual tubuhnya. Tapi di sisi lain, Mbaknya juga nggak lupa kalau dia punya Tuhan yang harus disembah 5 waktu. Dan dia taunya Tuhannya itu ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Sehingga meskipun apa yang dia lakukan salah, dia menganggap bahwa segala dosa yang dia perbuat akan diampuni oleh Tuhannya dia. Aku nggak ngejudge apa yang dia lakuin itu salah apa benar ya. Yang aku tahu Mbaknya ini berbaik hati. Dia tahu kewajiban dan tanggung jawab untuk membiayai anaknya, dan tahu untuk menyembah Tuhannya. Kalau menurut kalian gimana guys? Sepakat gak sama yang dilakuin Mbaknya? Yuk ngobrol di kolom komentar, dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!